Aduh, panas banget anjir. Ini laptop gue kebakar aja ya. Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen nge-review satu produk, yaitu Midas Force SSD 120GB. Ini merupakan SSD yang benar-benar low budget ya. Dengan harga 230.000 kalian bisa mendapatkan SSD yang mempunyai kecepatan 10 kali yang lebih cepat daripada hard disk. Kalau kalian pengen tahu jenis-jenis apa sih perbedaan dan juga jenis-jenis dari hard disk, SSD, NVMe dan juga M.2, kalian bisa lihat video gua yang ini. Dan ini merupakan Midas Force. Kalau misalnya gua Google, ini merupakan produk Hong Kong kalau nggak salah tuh. Dan si ini tuh di pabriknya atau dirakit di Cina. Jadi ini merupakan salah satu produk lokal yang bisa kalian beli. Maksudnya produk lokal tuh produk Cina ya. Dan untuk kualitas, misalnya kalian bandingin sama SSD yang udah terkenal, misalnya Seagate, WD atau Adata, mungkin kualitasnya masih diragukan mungkin ya ini ya. Apalagi misalkan kalian pengen benar-benar secure gitu, untuk datanya aman, lalu untuk penggunaannya tuh suhu atau enggak ketahanannya tuh benar-benar terjamin. Mungkin SSD ini bukan pilihan ya, karena ya menurut gue belum teruji secara pasar gitu. Tapi kalau kalian udah pakai WD, Seagate atau nggak Adata, itu benar-benar kalian tuh nggak usah khawatir tentang hal itu. Jadi di sini gue pengen nge-review apakah si produk ini tuh sesuai dengan spesifikasinya apa enggak. Langsung aja kita bahas. Mulai dari unboxing. Ini merupakan Midas Force yang ukurannya 120GB. Kemasannya ringkas banget ya, sama kayak hard disk lain. Ini merupakan SSD SATA yang punya teknologi 3D NAND dan katanya ada Smart Trim. Dan ini merupakan yang ukurannya 120GB dengan kecepatan 550 untuk baca dan 470 Mbps untuk tulis. Dan katanya dia garansinya 3 tahun ya. Di bagian samping ya nggak ada yang macam-macam. Dan kalau menurut gue impresi terhadap bungkusnya ya ini biasa aja sih menurut gue packingannya. Dan ini bagian belakangnya ada harddisknya. Ini di showcase banget ya ini harddisknya. Dan misalnya kita buka, nah kita bakal mendapatkan unit SSD-nya, Midas Force SSD ukuran ya buat laptop bisa. Dan juga ini ada panduan pengguna dan garansi. Kalau gua ini ya impresi gua terhadap si kertas ini tuh, sumpah ini tuh kayak yang murahan banget gitu ya. Ini tuh cuman kayak kertas yang diguting-guting terus di strapless. Dan untuk informasinya gua nggak banyak komen, dan menurut gua ini lengkap. Tapi ya menurut gua terkesan murahan juga sih untuk sekelas hard disk. Dan ini merupakan hard disknya. Nah ini sama aja sih, bodinya sama kayak hard disk lain. Tapi yang bikin gua ini sih kesannya tuh kayak terkesan agak-agak ya tau lah 200 ribuan gitu, murahan gitu ya. Tapi ya standar sih. Kalau di bagian belakang juga ada tulisan ini, dan menurut gua nggak masalah sih, ini kayak stiker-stiker pada umumnya. Dan menurut gua bagus-bagus aja sih. Nah selanjutnya gue bakal memasang si SSD ini ke PC gue, PC laptop ya. Dan ini merupakan laptop yang gue punya 5 tahun lalu, 4-5 tahun lalu. Dan si laptop ini tuh hadiah dari lomba. Dia tuh mempunyai hard disk 500GB dan kecepatannya benar-benar lambat banget. Bisa kalian lihat di layar. Ini tuh kalau misalkan booting ke masuk menu window gitu, bisa memakan waktu 2-5 menit. Itu tuh waktu yang sangat lama banget. Tapi misalnya sekarang ini tuh 2 kali lebih cepat. Bukan 2 kali lagi, kayak 15 kali lebih cepat. Misalnya kalian pengen tahu, ini adalah video pas si komputer ini booting. Lihat ya perbedaannya, 1, 2, 3. Nah ini bisa nyala, misalnya gue hitung kurang lebih 6-7 detik, dan ini udah langsung login, tinggal masukin password aja. Kalau kita udah masukin password, kita langsung bisa pakai kerja si laptop ini. Gua nggak tahu tuh apa karena si harddisknya emang kenceng, apa karena komputernya masih kosong, itu gua nggak tahu. Tapi gue curiga karena masih kosong sih, jadi dia kerjanya itu lebih cepat. Tapi menurut gue
migrasi dari hard disk ke SSD itu tuh bener-bener 10 kali lebih cepat lah gitu. Dan kalian kalau pengen beli hard disk ini nggak akan rugi banget dengan harga 230.000, nggak nyampe 250.000 gitu. 200 ribuan lah. Kita tuh bisa mendapatkan kecepatan laptop yang benar-benar 10 kali lipat, bahkan lebih gitu. Apalagi kalian misalkan pakai PC atau laptop jadul, ini tuh kerasa banget cepetnya, sumpah. Nah, di sini gua pengen ngebandingin juga kecepatan si laptop ini, SSD SATA dan si ini gua punya komputer yang si SSD-nya itu adalah NVMe M.2 yang kecepatannya 10 kali dari ini. Kalau ini 500 Mbps, tapi si M.2 ini bisa sampai 5000 Mbps. Gimana kecepatannya? Langsung aja tonton. Ini NVMe M.2 dan ini SSD SATA yang 10 kali lebih cepat. 1, 2, 3. Si ini lebih duluan, sini baru masuk. Dan ternyata laptop gua yang duluan. Sumpah. Padahal si komputer gue ini dia tuh pakai NVMe yang M.2 ya, yang kecepatannya 5000 Mbps dan dia pakai Ryzen 5. Ternyata lebih kenceng si laptop gue. Gue juga nggak tahu nih faktornya apa. Mungkin karena masih kosong nih windownya. Dan ini merupakan tes dari Clearstar Diskmark yang angkanya itu menunjukkan bahwa apa yang diiklankan di box dengan kenyataan ya gak beda jauh. Ini cuman ada selisih sedikit sih. Menurut gua nggak masalah sih, berarti si SSD ini tuh cukup kenceng. Menurut gua kalau kalian pengen beli produk ini, ya kalian harus perhatikan si rencana ke depan kalian. Misalnya kalian butuh SSD yang lebih aman, lebih terjamin. Menurut gua brand Midasport ini ya diragukan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya budget pas-pasan, pengen nyoba pindah ke SSD untuk jangka pendek, dan data yang di harddisk kalian SSD kalian itu ya nggak terlalu beresiko lah, kalian juga bisa coba aja ini. Soalnya ini murah banget dan menurut gua recommended. Walau dari impresinya tuh terkesan murahan, tapi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ya daripada pakai harddisk gitu ya 10 kali lebih lambat, mending ganti ke sini. Mungkin segitu aja yang bisa gue sharing. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan ya udah deh, gitu aja ya. See you.